Ini lagi nih lebih gilanya, kayak ya ampun, benar-benar membakar emosi netizen Indonesia termasuk saya ya. Lihat senyum manis Sandra Dewi kepada media saat datangi Kejaksaan Agung layaknya princess di pagi hari. Terlihat Sandra Dewi didampingi dua orang tiba di gedung Kejaksaan Agung jam 9.25 WIB. Saat mau masuk gedung, Sandra Dewi sempat sapa awak media di depan pintu seraya berkata, "Doakan ya." Wah, doakan apa nih? Doakan kasus korupsi yang libatkan semua pihak ditangkap kan? Sandra Dewi diperiksa atas viralnya kasus yang menimpa Harvey Mois, suaminya yang telah jadi tersangka korupsi sebesar 271 triliun iup PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Suami disangkakan perkara korupsi juga dikenai pasal TPPU, pencucian uang. Alhasil, mobil mewah mereka disita dan berbagai harta benda lainnya. Cuman di Indonesia, ya, cuman di Indonesia yang koruptor itu masih bisa cengangas, cengenges, senyum ya. Doain ya, doa yang terbaik ya. Jangan bikin hoax ya, jangan kasih info-info yang nggak bener ya. Tolong lihat data yang valid ya. Makan tuh Timah. Hah? Heran gue sama aku bingung mau ngomong apa ya. Emang sih suaminya masih terduga kasus korupsi 271 triliun. Tapi mana gitu loh. Kalian tuh nggak punya rasa malu ya. Nih artis Sandra Dewi ya, kamu tuh nggak punya rasa malu. Anak kamu makan pakai uang siapa? Pakai uang rakyat. Kamu nikah di Disneyland, ya, beli baju di luar negeri. Lu aja makan aja di luar negeri. Ya, rumah lu di Indonesia udah kayak apaan aja, pakai lift, tau nggak? Itu pakai uang rakyat, walaupun masih terduga tetap aja nggak ada rasa malu. Masih bisa minta doain. Ngapain doain orang kayak begitu? Yang ada lu yang harus berdoa minta ampun sama Tuhan tuh. Suami lu juga, keluarga lu semua. Dikira uang 271 triliun, bayangin. Aduh ya Tuhan, kita aja belanja nih ya, beli sayur, harga naik 2.000 aja udah pusing kepala. Ya ampun, gak punya rasa malu ya. Jangan mentang-mentang cantik deh loh. Kamu kan anak Tuhan ya, kenapa sih gak punya rasa malu? Minimal minta maaf gitu kek. Minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang mungkin dengan kelakuan suami saya walaupun masih diduga gitu ya. Jangan malah minta doain idis. Gara-gara suamimu, gara-gara kalian ya, banyak orang Indonesia yang mati kelaparan, tau nggak? Yang harusnya itu uang buat rakyat, kalian makan, anakmu makan. Gak punya rasa malu lu, di mana urat malu lu semua? Cuman di Indonesia kayak gini, cuman di Indonesia. Gue emosi tingkat tinggi nih beneran, makin aneh-aneh aja. Gue aja baju nih gak ganti-ganti nih ya, sampai saking gue mikirin hematnya nih, besok mau makan apa. Lu masih enak lu, kemana-mana perhiasan nempel di badan lo, nggak ada mikir lo besok mau makan apa, nggak mikir lo kan. Masih minta doain, masih nasihatin orang-orang supaya jangan kasih berita yang nggak bener, lihat data yang bener. Ya, minta maaf dong, yang ada minta maaf. Karena kalian udah bikin geger Indonesia ini. Mau diduga kayak mau enggak kayak, tetap harus minta maaf dong. Lagian emang hukum di Indonesia tuh lemah, gue gak heran deh. Terutama untuk kasus korupsi, lemah banget. Coba kalau yang tindak pidana lain udah kayak apaan aja, hinanya udah sangat terhina gitu kan. Padahal itu orang miskin tuh yang melakukan tindak pidana itu untuk kebutuhan keluarganya gitu, tapi hinanya udah kayak minta ampun lah. Ini hina, lebih hina lagi tau nggak, korupsi. Lu bayangin, gara-gara mereka banyak orang mati kelaparan. Korek-korek sampah tau nggak, korek-korek sampah hanya untuk makan, ngemis segala macam, sampai pinjol segala itu terpaksa mereka tuh pinjol tau nggak, karena nggak tahu lagi harus kayak gimana. Ya, gue jadi emosi kayak gini. Ya, aku paling sebel nih kalau ngeliat orang kayak begitu ya. Bayangin tuh, itu suaminya itu korupsi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 tau nggak, dalam bidang timah. Makan tuh timah, enak nggak timah? Mau pendukung 02 kek, 01, 03 tetap harus ditindak tegas. Gak mau tahu. 271 triliun, bukan juta ya, bukan ribu, triliun. Gara-gara kalian ngutang negara banyak, jadi kami rakyat kecil yang harus menanggung. Harga naik, beras naik, semuanya naik gara-gara kalian. Sebel aku. Jadi marah deh. Sorry ya.
Gila, gue bener-bener salut sih sama kakak satu ini, ya ampun. Maksudnya salut, berani banget gitu, nggak pakai kacamata hitam, nggak pakai topi hitam, berani tebar senyum. Artinya apa pemirsa? Artinya dia udah tahu ini akan happy ending. Ini lagi nih lebih gilanya, kayak ya ampun, bener-bener membakar emosi netizen Indonesia termasuk saya ya. By the way, buat kalian yang bilang katanya gue lebay gitu, itu kan cuma korupsi. Eits, ini bukan cuma korupsi. Lihat video ini, betapa rusaknya alam Bangka ya. Nih lihat nih dari atas. Jadi gimana, masih ada yang mau ngebela koruptor lagi? Oh ya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, istri yang ikut menikmati hasil korupsi suaminya itu juga bisa dikenakan tindak pidana ya, sudah bisa masuk tindak pidana. Jadi gimana nih, bentar lagi dia saksi tersangka atau mau dibebaskan? Soalnya sumringah banget nih, artinya kan ada kabar gembira gitu. Kenapa? Sebenarnya penangkapan itu udah di planning sama dia, udah sangat di planning gitu. Kan waktu penangkapan tuh kan yang ditangkap dulu kan Helena nih. Helena dulu kan 2 minggu. Jadi orang berdua tuh udah mempersiapkan gitu. Mana-mana uang tunai yang harus disembunyikan. Mungkin aja uang tunai sekitar sekarung dikirim ke desa terpencil. Mungkin aja bongkahan emas sekitar setengah sekilogram dipindahin ke desa-desa yang tidak terjangkau oleh internet gitu loh. Ya sebenarnya Dewi Sandra ini tahu suaminya korupsi, dia pasti tahu. Karena apa? Penemuan uang tunai sekitar 76 miliar, sudah tuh emas batangan dan logam mulia dan lain-lain di rumahnya tuh sebanyak itu. Dia tuh sebenarnya udah tahu suaminya korupsi. Karena apa? Kalau memang suaminya itu mendapatkan uang dengan bukan uang haram, pasti semua nominal uang yang jumlahnya miliar itu dimasukkan ke bank gitu loh. Ini kan dia takut kalau dimasukkan uang tuh ke bank, berarti Direktorat Pajak udah langsung ini dong, investigasi, langsung connect dia kan. Sudah itu yang kedua, pasti KPK bakal mengusut itu duit dari mana, makanya uang itu disembunyikan di rumah. Jadi Helena itu kan ketangkap 2 minggu. Jadi ingat ya buat KPK, Anda jangan tertipu, ini namanya kemunafikan. Rata-rata kalau orang munafik tuh tampilannya tuh lembut, manis, santai gitu. Ya kan? Ya, dia lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Sebenarnya kita yakin banget bahwa duit yang sebanyak 79 miliar itu sudah ada yang dia asingkan. Nah, coba KPK ya, jejak digital itu kan nggak mungkin hilang gitu. Coba kalian, walaupun sudah ada ya harta rampasan ditemukan di rumahnya, coba ditelusuri lagi. Mungkin aja orang-orang koruptor itu kadang-kadang menyimpan uangnya di luar negeri. Kalau dulu yang kayak Edi Tanzil, ada yang menyimpan uang di bank Swiss. Mereka tuh sebenarnya tahu nggak? Para koruptor itu sudah mempersiapkan, seandainya terjadi investigasi dari KPK, mereka udah menyiapkan tuh dana talangan. Itu nggak mungkin, makanya dia bisa se-enjoy itu seperti orang nggak bersalah ya. Berarti dia tahu suaminya seorang koruptor besar, seorang maling besar. Kalau ada orang yang memberikan memberikan support, itu nauzubillah bin zalik, benar-benar itu melukai seluruh rakyat Indonesia ya. Itu benar-benar nauzubillah bin zalik. Kalau orang benar-benar dia nggak bersalah gitu loh, dia tuh kaget melihat suaminya tuh ditangkap oleh polisi, pasti dia tuh akan nangis darah lah namanya tuh. Ada rasa malu, ada sedih, air mata. Ini dia happy ending gitu, dia bahagia aja gitu, dia santai-santai aja gitu loh. Berarti memang harta itu udah dia persiapkan, walaupun terjadi penyitaan aset koruptor dan memiskinkan. Aku rasa dia udah punya strategi gitu. Seandainya suaminya ditangkap, dia sudah nggak akan hidup. Aku rasa dia nggak akan hidup miskin. Dia hidupnya happy ending. Jadi dia nggak khawatir mau suaminya. Makanya pemerintah itu aku bilang harus tegas.
orang seperti ini nih harus dihukum mati gitu, harus tegas gitu, ya harus tegas. Coba ya para koruptor tuh dihukum mati, jadi ada rasa takut gitu, ya rasa takut, rasa ngeri gitu ya kan, untuk melakukan korupsi. Itu aku salut gitu, acting dia tuh sangat salut aku, ya. Kalau orang tidak biasa melakukan kejahatan kriminal, itu udah kejahatan kriminal ya. Kalau dia tidak biasa mengalami hal itu, dia pasti shock gitu. Pasti dia menangis, sedih, pokoknya dia ada rasa malu. Ini kayak orang nggak punya malu gitu. Memang kayak iblis banget gitu. Nggak ada dia merasa malu, malah dia tuh cengar-cengir. Tolong ya buat KPK ya, tolong ya, supaya suaminya dihukum mati. Ingat ya, kalau nggak dihukum mati kita demo seluruh Indonesia. Aku nggak mau membiarkan ini. Ya, tolong ya kalau bisa. Ya, berarti dia udah mempersiapkan dana talangannya. Karena Helena ditangkap 2 minggu sebelum dia baru nggak mungkin ya. Media sosial itu dia selalu update, dia kan pemainnya di IG kan, dia sudah tahu Helena ketangkap, dia udah mempersiapkan. Berarti duit yang ada di rumahnya itu adalah sisa-sisa duit yang udah disembunyikan. Kalau orang nggak jahat, kalau orang nggak ini punya ini, nggak mungkin dia sesantai itu, kayak nggak ada rasa bersalah. Itulah kita bilang hanya di Indonesia para koruptor itu bisa dada. Aku kan dari kemarin udah bilang hanya di Indonesia korupsi itu bisa dada. Coba kalau di China, di China atau di Korea itu udah dihukum mati di tengah masyarakat. Itu ya Allah, aku nggak bisa habis pikir kok orang nggak ada sedih-sedihnya ya kan. Amit ya bang baik. Ya, semoga pemerintah bisa menghukum seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati ya para koruptor itu ya. Ya, pesan aku kepada pemerintah